Kayak kemarin, orang yang mandi wajib setengah dia. Nawaitul ghusla raf'al janabah. Saya niat ya Allah mandi wajib. Nyiram kepala, nyiram badan, kapan nyiram pinggang, kaki lum, dipanggil sama bininya. Bang, cepatlah pisang nih lah dingin. Lalu bahasan selanjutnya adalah wasunanuhu khamsatu asya. Sunnah-sunnah dalam mandi wajib. Ini untuk orang yang mandi wajib disunnahkan hal semacam ini. Dan ini pun ulama mengatakan berlaku untuk mandi-mandi yang lain. Juga sama. Berlaku untuk mandi yang lain termasuk sunnah bagi orang-orang yang kepengen mandi wajib. Mandi wajib niat menghilangkan najis, ngeratakan badan dengan air harus full, itu yang wajib. Sunnah ada 5. Yang pertama atasmiyah. Yang pertama sunnah yang diajarkan sama Nabi Muhammad adalah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai kita lupa. Kadang-kadang ini merupakan hal yang sepele. Bismillah nih hal yang sepele. Kita lah beribu kali dengar orang ustadz ataupun ulama ceramah tentang masalah Bismillahirrahmanirrahim. Agak lupa lagi dah. Maka setiap kita berusaha ataupun yang lain-lain mulailah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Wal wudu'u qablahu. Sebelum kita mandi wajib, sunnah yang diajarkan sama Nabi Muhammad adalah wudhu dulu. Ini sunnah yang diajarkan sama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ini termasuk cara yang paling bagus. Jadi kalau antum kepengen mandi wajib yang paling bagus, cara mandi wajib itu banyak. Tapi kita singkat aja lah. Cara yang paling bagus, gambarannya macam nih. Cara yang paling bagus. Pertama, maaf, kita kencing dulu. Biar yang nyangkut-nyangkut tadi, yang agak betah di rumah gitu tuh, keluar. Kan? Pertama kita kencing dulu, selesai kencing kita cebok, kita bersihkan kemaluan kita. Kemudian, maaf, yang nak pakai telasan-telasan atau nak pakai celana pendek, ngapa macam tuh? Biar tangan tak kena. Ini cara yang paling bagus ya kalau nak. Cara yang paling bagus. Biar tak nyentuh. Biar tak batal wudu lagi. Jadi yang pertama, kencing, bersihkan kemaluan, tutup, atau kalau kita tak nutup, usahakan tangan kita jangan sampai nyentuh nih, biar tak batal. Kalau kita tak nak nutup atau kita lupa bawa celana, kan? Kalau tak ada ya sudah, yang penting tangan kita jangan kena. Ini cara yang paling bagus. Kencing, bersihkan, jaga tangan kita atau nak ditutup terserah, baru kita wudu. Selesai wudu mandi wajib. Kan? Habis kita mandi wajib, tidak ada nyentuh bagian bawah lagi, langsung kita beranduk, langsung kita keluar. Itu cara yang paling bagus. Jadi cara yang paling bagus itu bukan wudu di akhir, bukan. Itu yang kayak kita biasa. Tapi cara yang paling bagus wudu di awal yang diajarkan sama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kira-kira antum bingung, kayak biasalah. Atau takut ragu, nanti was-was, lah wudu apa belum? Seperti biasa. Tapi boleh sekali-sekali kita nyoba, sekali jadilah. Dalam seumur hidup kita sekali jadilah. Kita bersihkan, kencing, bersihkan, wudu. Habis wudu jangan megang lagi, kita mandi. Kemudian wa imrarul yad al jasad. Disunnahkan untuk menggosokkan tangan ke seluruh tubuh, sunnah. Jadi kita gosok tuh sunnah. Semakin banyak bagian yang kita gosok, semakin banyak sunnah yang kita dapat. Air keluar dia macam ni. Dia tak nak gosok, cuma nak berputar-putar je lah. Boleh. Sah tak kira-kira? Sah. Yang penting air nyampe ke seluruh tubuh. Tapi kalau kita gosok, nah itu dapat pahala. Dapat sunnah dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin banyak anggota yang kita gosok, semakin banyak pahala. Orang gosok segini. Dengan orang yang semua digosok sama dia. Agak banyak yang gosok tadi. Dan agak banyak yang gosok. Ada orang yang macam ni. Dengan orang yang yang lebih banyak gosok tadi, malaikat bidadari lebih indah daripada orang yang macam ni. Kayak sering saya ceritakan, orang yang macam ni, dia mandi macam ni. Dengan orang yang mandi, melekuk-lekuk pula. Orang yang gemuk, ada lepitan-lepitan tuh, hati-hati nih, kurangan. Atau yang paling kita harus berhati-hati, beribu maaf bagian bawah kita nih. Ya, bagian bawah di antara dua kemaluan kita, depan sama belakang. Nah, ini bagian bawah. Bagian bawah ini kan ada lekukan kan? Nah, lekukan ini harus kena. Tak boleh kita tegak. Cukup dengan tegak, tak cukup. Yang paling bagus kita agak apa istilah tuh? Turun sedikit. Kan? Kita agak buka sedikit, gesek.
Itu cara yang paling bagus. Nah, kita gosok tadi ataupun gosok seluruh tubuh tadi, nah ini dikatakan semakin banyak gerakan kita semakin besar nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Wal muwalah disunnahkan untuk terus-menerus. Kayak kemarin, orang yang mandi wajib setengah dia. Nawaitul ghusla raf'al janabah. Saya niat ya Allah mandi wajib. Nyiram kepala, nyiram badan, kapan nyiram pinggang, kaki lom, dipanggil sama bini. Bang, cepatlah pesang ni lah dingin, misal. Duk dalam hati kita. Pinggang lom basah ban, kaki lom basah, baru setengah mandi wajib. Daripada kita jebol pintu beli lagi, ya sudahlah. Nanti ngelanjut dah. Ngelanjutan, nanti beranduk dulu, makan pisang dulu. Makan pisang, 20 ekor. Ngobrol, lah kering badan kita nih, lah kering. Beda dengan wudu. Kalau wudu tak boleh kita lanjut ke kaki, kalau bagian sebelumnya ke kering, harus ngulang. Sebelum dia kering, lanjut. Sebelum dia kering, lanjut. Tapi kalau mandi wajib, bebas. Kita mandi jam 7, makan pisang. Habis pisang dia goreng pempek bola. Habis pempek, martabak bola. Habis martabak, nasi padang pula sampai jam 1. Ya kan kita mandi yang pertama setengah badan jam 7, mandi yang kedua jam 1. Lah kering kerontang. Boleh tak kira-kira? Boleh. Kan boleh. Saya niat nyambung atau kita paham jalah kuning nyambung yang tadi. Walaupun kita tidak ada niat mandi wajib resmi dah, yang penting kita paham kuning mandi ngelanjutkan yang tadi dalam hati kita lasah. Tinggal jam 1 nyiram mualah langsung full bagus. Tapi kalau separuh-separuh, jam 7:30 misal, nanti jam 1 baru setengah hage boleh. Atau nanti jam 2 baru selesai kaki, boleh. Kan hukumnya boleh saja. Beda dengan wudu. Kalau wudu tidak boleh. Kalau wudu wajib nyambung. Kalau mandi wajib sunnah nyambung. Yang terakhir, wa taqdimul yumna 'alal yusra. Disunnahkan untuk mendahulukan anggota yang kanan dari anggota yang kiri. Kalau kepala ada. Kalau kepala ada macam ni. 1, 2, 3. 1, 2, 3 dah. Kalau kepala sikok hitungan. Kan kepala sikok. Setelah kepala sikok baru. Nah ini. Bahu kanan, badan kanan, tangan kanan. Dan bahu kanan, tangan kanan, bagian badan kanan. Setelah kanan kita gosok baru yang kiri. Dan setelah kiri baru kaki kanan. Habis kaki kanan baru kaki kiri. Nah, ini kan cara-cara yang disunnahkan sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan setelah kita belajar nih, kita bakal bisa mempraktekkan. Apalagi sebentar lagi hari Jumat. Kita nak Jumatan boleh kita praktekkan. Kita praktekkan atau yang mungkin sudah punya keluarga, ya kan, setelah kita mandi wajib ataupun mendapatkan kewajiban mandi wajib, praktekkanlah ilmu yang kita dapat. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bakal diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.